Baik, Shalom dan selamat siang buat Ibu dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai solvabilitas. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, Ferlia Dwianti, yang kedua ada Aun Palebangan, yang ketiga ada Yosinta Situru, dan yang terakhir ada Omega Apriela. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materi. Yang pertama ada pengertian dari solvabilitas, di mana solvabilitas ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva atau aset dari suatu perusahaan itu bisa membiayai utangnya. Dalam artian luasnya, di sini dapat dikatakan bahwa rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar atau melunasi utang-utangnya, baik itu utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Nah, selanjutnya ada solvabilitas itu merujuk seperti yang saya bilang tadi, dia merujuk pada viabilitas keuangan jangka panjang dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Nah, untuk struktur modal atau capital structure ini merujuk pada sumber pendanaan dan atribut ekonomi suatu perusahaan. Nah, untuk mempersingkat waktu, teman-teman mungkin bisa lihat langsung di buku mengenai diagram struktur modalnya. Slide selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, Yasinta. Oke, selanjutnya tujuan rasio solvabilitas. Di sini tujuan rasio solvabilitas terbagi atas 7. Yang pertama itu untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya. Yang kedua, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap seperti angsuran, pinjaman termasuk bunga. Dan yang ketiga itu untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal. Yang keempat, untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Yang kelima, untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. Yang keenam, untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Dan yang terakhir itu untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya, selanjutnya itu manfaat rasio solvabilitas. Terdapat 3 manfaat rasio. Yang pertama itu dapat menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban yang bersifat tetap. Yang kedua, dapat menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. Dan yang ketiga, dapat menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kemudian di sini ada jenis-jenis rasio solvabilitas, yaitu debt to asset ratio atau debt ratio. Nah, di sini debt to asset ratio ini digunakan untuk mengukur perbandingan antara total uang dengan total aktiva. Jadi apabila rasio tinggi, artinya pendanaan dengan utang semakin banyak. Jadi semakin sulit perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman dikarenakan dikhawatirkan perusahaan tidak mampu membayar utang-utangnya dengan aktiva yang dimiliki. Dan sebaliknya apabila rasio rendah, di sini ada rumus debt to asset ratio, total debt dibagi dengan total aset. Selanjutnya, di sini ada time interest earned, merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rumusnya yaitu time interest earned sama dengan EBT dibagi dengan biaya bunga, atau time interest earned sama dengan EBT ditambah biaya bunga dibagi dengan biaya bunga. Kemudian ada fixed charge coverage, rumusnya yaitu EBT ditambah biaya bunga ditambah kewajiban sewa atau lease dibagi dengan biaya bunga ditambah kewajiban sewa atau lease. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih.